suatu bentuk pembelajaran yang terpadu yang mendorong peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran tematik ini menurut para ahli, yang pertama itu menurut Kemendikbud, pembelajaran tematik yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Yang kedua, menurut Suryo Subroto, yaitu pembelajaran tematik diartikan sebagai kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi. Nah, yang ketiga, pembelajaran tematik menurut Prianto, pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik ini dikemukakan oleh dua tokoh, yaitu pertama Jacob pada tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner, dan yang kedua itu Frobetti pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. Wujud kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran tematik ini yaitu pemerintah secara cermat melakukan perubahan dan perbaikan dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Kemudian karakteristik pembelajaran tematik yang pertama, peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, maksudnya ini anak didik ini berperan sebagai tokoh utama pendidikan. Lalu yang kedua, itu memberikan pengalaman langsung. Pengalaman langsung didapatkan ketika peserta didik dihadapkan pada situasi nyata di lingkungan tempatnya berada. Kemudian yang ketiga, memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menghilangkan batas pemisah antar mata pelajaran. Kemudian yang keempat itu bersifat fleksibel. Di sini seorang guru harus bersifat fleksibel karena supaya dapat mengaitkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima itu belajar dengan menyenangkan. Oke, kita lanjut dengan landasan sebelumnya. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga itu empirik, yang keempat landasan yuridis, yang kelima intek. Yang pertama landasan filosofis memiliki 3 aliran. Yang pertama itu ada aliran progresivisme, konservatisme, dan humanisme. Progresivisme ini kayak berkaitan tentang proses seorang siswa itu dalam pembelajaran. Yang konservatisme kayak pengalaman dia dalam pembelajaran itu seperti apa. Contohnya seperti kayak dia demonstrasi gitu. Yang humanisme itu kayak seorang siswa itu kan pasti memiliki potensi tersendiri. Jadi di humanisme inilah dikembangkan. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam landasan ini berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis pembelajaran. Yang ketiga, landasan empirik. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa suatu pembelajaran itu efektif apabila dalam suatu fase itu menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran yuridis itu landasan yang berkaitan dengan peraturan dalam suatu pembelajaran. Kayak mana suatu pembelajaran itu bisa terjadi di dalam landasan yuridis inilah. Dan yang keempat, landasan intek. Sesuai namanya, pembelajaran intek itu berkaitan dengan pengembangan ilmu sesuai dengan teknologi yang dikaitkan dengan pembelajaran. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk